Sementara itu pemirsa, Bank Dunia juga melaporkan 1 dari 7 pemuda di Indonesia dan Cina saat ini mengalami pengangguran atau pekerjaan yang tidak layak. Saat ini dunia kerja dihadapkan dengan fenomena crab mentality. Menurut laporan Bank Dunia, ada sekitar 1 dari 7 pemuda di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja di sektor informal. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan juga kebutuhan pasar kerja. Di tengah kondisi tersebut, dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada pekan lalu, anggota DPR RI Verrel Bramasta menilai masalah utama tidak selalu terletak pada lapangan kerja, namun juga mentalitas pemuda yang kurang siap untuk menghadapi persaingan. Dan selain itu juga adanya tendensi budaya crab mentality. Yang saya ingin katakan di sini adalah budaya-budaya ini harus segera diberhentikan. Apalagi kita pemuda-pemudi Indonesia selalu dibicarakan akan menjadi Indonesia emas, akan menjadi youth mainstreaming, tetapi kalau ini tidak dibenah dari sekarang, saya rasa bukan Indonesia emas, tapi malah Indonesia cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Kami dari fraksi PAN mendukung adanya pendorongan budaya sosio-kultural untuk pemuda-pemudi ini. Kita secara umum selalu dikenal di berbagai kesempatan saya selalu bicarakan, Indonesia terkenal dengan budaya ketimurannya Pak. Dengan ramah tamah, dengan sopan santun, dengan gotong royong. Tetapi kenapa nilai-nilai ini tidak bisa diperlihatkan di pemuda-pemudi Indonesia saat ini? Terutama kalau kita bicara Gen Z dan milenial, kita terkenal sebagai generasi digital native, Pak Erik izin. Kita mungkin secara masyarakat keseluruhan terkenal dengan budaya ketimuran, tapi juga faktanya saat ini pemuda-pemudi kita terkenal sebagai... Jadi apa sih sebenarnya pemirsa fenomena crab mentality atau sikap saling menjatuhkan satu sama lain? Nah, kita akan bahas dalam segmen analog. Anda tanya psikolog bersama kami yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada psikolog anak dan remaja Mbak Sani Budiantini. Selamat pagi Mbak Sani. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak Sani sudah bergabung. Sebelum kita bahas ini dampak dari crab mentality dan sebagainya. Mungkin masyarakat masih yang awam nih dengar istilah crab mentality. Ini maksudnya apa sih sebenarnya Mbak dalam istilah psikologis Mbak? Iya, jadi gampangnya ya, crab mentality itu adalah orang yang tidak suka lihat kesuksesan orang gitu, intinya. Umumnya gitu ya. Kalau kita lihat crab itu kan kepiting ya sebenarnya, kalau dilihat dari tingkah laku kepiting yang dalam satu ember misalnya ya, dan kemudian ada temennya yang mau naik ke atas, itu sama kepiting lain biasanya dijatuhkan gitu. Jadi budaya ini sebenarnya ya tadi mengambil asosiasi dari perilaku kepiting yang mana nggak suka kalau lihat orang lain sukses. Apa yang dilakukan biasanya akhirnya menjatuhkan gitu ya, kemudian iri dan dengki, kemudian menggosipkan gitu ya. Sebenarnya apa? Itu supaya mereka yang dirasa mungkin dia tidak kurang berhasil itu menjadi tidak terlalu terlihat gitu. Karena apa? Karena ada orang suksesnya pun jadi tertutupi karena tadi dijatuhkan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan crab mentality. Oke, Mbak, kalau berbicara soal crab mentality kita kaitkan dengan berita-berita sebelumnya tadi ada soal memang sih ada pertumbuhan ekonomi yang diprediksi 4,8 untuk Indonesia. Sementara pemerintah menargetkan sekitar 5% pertumbuhannya. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak loh orang itu yang mendapatkan kemudian akses pekerjaan yang sulit misalnya. Atau mungkin peningkatan karir yang sudah bekerja, peningkatan karir yang juga sulit segala macam. Kondisi ekonominya bisa macam-macam. Hubungannya dengan crab mentality ini seberapa besar Mbak? Gitu Mbak, di tengah situasi ekonomi sekarang yang penuh tantangan Mbak? Ya, tentunya budaya crab mentality ini akan membuat generasi nanti itu akan menjadi budaya yang negatif ya. Karena kan kita tahu nih sebenarnya bahwa kecenderungan seseorang dalam menghadapi tekanan itu ada dua. Ada orang yang kalau ngelihat orang itu termotivasi gitu, malah jadi membuat yang kita sebut dengan namanya eustress. Orang yang tertekan tapi justru dia bangkit, melihat kesuksesan orang bukan mencibir, bukan iri dan dengki, tapi dia mencari tahu kenapa orang bisa sukses, apa yang dilakukannya. Jadi muncullah yang namanya budaya atau mental kreatif. Dia tidak dia tidak menghakimi orang, dia tidak menjatuhkan kesuksesan orang, tapi dia bangkit dari keterpurukan. Nah, beda sama orang yang mentalnya itu depresif. Jadi dia kalau ada tekanan, dia malah justru menurun kreativitasnya. Bisa dia akhirnya
depresi misalnya, atau malah memberikan ujaran kebencian gitu. Untuk tadi supaya orang yang terlihat berhasil jadi tidak terlihat. Kasarannya tuh sebenarnya kayak cemburu lah ya, dengan karakter dan iri dan dengki, yang dimanapun nilai itu bukan mencerminkan budaya. Mestinya kan kita happy ngeliat orang sukses, justru kita menjadikan mereka role model gitu. Dan simpelnya nih, kalau ada orang di medsos dia lagi misalnya ngomongin tentang pencapaian, ada reaksi yang berbeda dari karakter yang berbeda. Kalau orang yang kreatif dan sehat, dia akan melihat ini sebagai sesuatu yang dia tiru, role model, bukan menjatuhkan atau bahkan mungkin memberikan ujaran yang negatif. Tapi ironisnya kalau kita lihat nih, banyak fenomenanya bahkan terjadi sama anak-anak muda, bahkan mungkin yang fresh graduate, baru kerja mungkin 1-2 tahun tapi sudah masuk dikategorikan dalam fenomena crab mentality tadi. Kenapa ya ini juga rentan terhadap mereka anak-anak muda yang bahkan baru saja berkarir, baru mulai merintis gitu, Mbak? Iya, makanya ini menyedihkan sekali kan. Dan ini kan budayanya jadinya ditiru. Ini kan bisa di-influence. Jadi orang yang memang lagi terpuruk, orang lagi misalnya memang lagi mencari kerja dan frustrasi begitu ya, ketika mendapat ujaran seperti ini, itu kan seperti menurut saya jadi akhirnya ditularkan. Makanya terjadi di generasi anak-anak muda yang mungkin sekarang ini memang lagi susah cari kerja. Mereka juga frustrasi gitu ya, lulus tapi belum tentu terjamin dapat kerja. Makanya akhirnya ketika ada orang yang mencapai kesuksesan atau temannya yang duluan dapat kerja, mungkin malah digosipin, oh itu mah KKN, oh itu mah perusahaan papanya, oh dia mah enak karena gitu. Jadi bukan meningkatkan semangat baru untuk bagaimana mengejar ketinggalan dan menjadi diri kita kreatif, tapi justru malah menurunkan atau mengaburkan prestasi seseorang supaya dia tidak terlihat terlalu gagal begitu. Nah, ini juga jadi concern ya, semoga nanti para pekerja itu tidak terjebak dalam crab mentality yang kemudian nanti bahkan itu bisa menghancurkan mentalitasnya dia juga dalam produktivitas kerjanya. Baik, karena waktu kita terbatas, kami mohon maaf Mbak Sani, nanti mungkin kita bisa bahas ini lagi di kesempatan yang berbeda. Sekali lagi terima kasih psikolog anak dan remaja Sani Budiantini telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.